Hello, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman gue selama 2 bulan terakhir ini. Gue bercocok tanam menggunakan media tanam hidroponik. Nah, gue mau ceritain nih apa-apa aja yang kalian perlu perhatiin kalau kalian mau nanam hidroponik. Karena gue udah berhasil ceritanya. Gue panen kangkungnya bagus banget. Nah, ini pengen gue sharingin di podcast episode ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa sih hidroponik itu, terus gimana caranya, dan gimana caranya supaya berhasil panen kangkung. Nah, gue mau ceritain nih di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya di podcast episode ini. Iya, gue mau ceritain tentang pengalaman gue bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Nah, awalnya itu gue udah pernah bikin hidroponik farm. Jadi dimulai dari pas lagi COVID, kan gue nyewa rumah tuh buat jadiin gudang toko di dekat rumah juga sih. Nah, di halaman depannya tuh ada area kosong. Ya udah dibikin lah tuh rangka-rangka hidroponik sama teman gua. Tapi bikinnya ngasal, jadi kita pakai besi baja ringan apa besi hollow gitu ya. Terus udah gitu beli peralon juga ngasal aja, yang penting bisa kepasang. Bukan beli jadi gitu, benar-benar rakit sendiri, motong sendiri, pompanya juga beli sendiri. Terus ada bolongannya semuanya beli sendiri dan rakit sendiri. Jadi cuman ya habis itu kan kita pindah kontrakan, terus alat-alatnya dibawa ke sana dan nggak males rakit lagi gitu. Itu aja sih yang gua kasih tahu waktu itu ya, dulu ya, itu pas lagi COVID tuh, kira-kira tahun 2000-an 2020 gitu ya. Nah, singkat cerita, ada pameran, namanya pameran Flora, pameran hasil bumi lah, hasil bumi Indonesia gitu, teknologi juga. Nah, gue tuh setiap kali ke pameran kan, setiap kali ada pameran gue datang. Nah, gue tuh suka muter-muter, gue ngeliat dan namanya microgreen farm. Jadi ini kayak apa ya? Kayak cuman dinampan doang gitu. Terus udah gitu lo nanem. Nah, nanti dia punya tumbuhan itu tumbuh sekitar 10 atau 15 cm. Terus dipanen jadi buat topping salad mahal gitu aja sih, microgreen. Terus gue lihat harganya, gue hitung-hitung kayak mahal juga ya bibitnya, terus media tanamnya. Udah gitu ada namanya masih pakai sinar UV kan, pohonnya kecil ya. Terus bisa sih dibikin rack stacking gitu. Cuman gue ngerasa kayak aduh nih gak nampol, lu makan bayam kecil bener-bener cuma 10 cm tingginya, udah kayak makan bibit. Kan kurang nampol ya lu makan bibit sama makan bayam beneran yang gedenya bisa 30 cm atau kangkung beneran. Nah, jadi singkat cerita gue muter-muter lagi, habis gue pelajarin bisnis microgreen farm juga. Lumayan sih sebenarnya buat salad gitu. Cuman kan gue mesti banyak ya produksinya ya. Dan itu lu sekali nebar bibit kan bener-bener ratusan bibit. Nah, bibitnya mahal gitu ceritanya. Habis itu gue muter-muter terus sampai gue menemukan namanya hydro farm. Jadi dia itu punya rangka hidroponik lah. Udah jual seset gitu loh. Lu gak perlu rempong, bikin ulang dari awal. Terus gue liat rangkanya juga kokoh kan, bagus gitu, bener-bener buatan pabrik. Sampai ke peralon-peralonnya juga bagus. Dan yang gue amaze, dia itu lagi ada pilot project, bener-bener pilot project. Dia bikin sistem pakai internet ya.
Jadi dia connect internet, hardware nih. Terus ada 3 pompa. Pompa pertama untuk ngatur pH, pompa kedua untuk ngatur pupuk A, pompa ketiga untuk ngatur pupuk B. Jadi dari 3 pompa ini ada botol pH, botol pupuk A, pupuk B gitu. Jadi 3 ini secara otomatis diatur oleh software. Variabelnya gue yang setting. Dan gue langsung tertarik, wah ini ide bagus ya. Gue kan bukannya males ya, cuman dulu gue ngerasain kan pas lagi nanem itu di yang manual itu, gue tuh harus cekin manual. Jadi setiap hari dicek gitu, ini pH-nya berapa, terus ini dia punya kandungan pupuknya berapa gitu, dicek, dibikin supaya kandungannya optimal kan, supaya supaya tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik. Nah cuman kan rempong ya, tiap hari gue cekin. Jadi gue memutuskan untuk, wah ini ide yang bagus nih, gue bisa mempelajari sistemnya juga supaya nanti gue bisa memperbesar farmnya dan menggunakan teknologi ini ke depannya gitu ceritanya gitu ya, singkat cerita. Terus gue berencana untuk membelinya. Ya udah gue belilah tuh alatnya, harganya 12 juta 12 juta untuk 72 lubang. Iya, 72 lubang 12 juta. Terus itu udah termasuk bibit, termasuk pupuknya, termasuk pH kontrol. Ya udah, gua ada juga alat semai. Wah, udah lengkap lah, rock wool segala macem udah lengkap. Lu udah bisa panen pertama aja. Oke, udah gue beli. Itu PO lama tuh, 2 bulan ada kali. Dirakit dulu kali alatnya. Dan menyenangkan lagi, surprisingly, gue adalah customer pertama yang membeli alat itu. Jadi pilot project itu gue customer pertama. Terus gue udah beli, dan singkat cerita akhirnya dianterin, dirakit, diajarin gue cara setting softwarenya, variabelnya udah dirakit. Ya udah, sesimpel itu, udah dirakit selesai. Ya gue menyemai dong. Ya udah, mulai semai dah tuh. Gampang sebenarnya, cuman bibit aja lu taruh di atas rock wool. Nah yang menyenangkannya adalah gue menggunakan momen-momen ini bersama bokap gue. Karena bokap gue udah stroke, dia tuh udah susah jalan, jadi terus males jadinya kan, di kamar terus kan. Nah jadi gue beli alat ini supaya dia tuh udah kerjaan, kayak siang-siang keluar gitu, nyiram lah, atau bantuin gue nyemai bibit lah, atau ngeliatin aja gitu. Jadi memantau variabelnya sesuai enggak gitu. Ini yang gue mau pakai untuk biar bokap gue ada kerjaan. Sebenarnya itu ya. Udah akhirnya udah selesai semai bareng bokap gue tuh, gue duduk sebelahnya bantuin bokap gue juga. Udah disemai, kira-kira cuman berapa ya semainya itu tuh. Semai adalah lu naruh bibit di atas rock wool terus kasih air, udah gitu doang. Itu kira-kira seminggu lu taruh bibitnya di atas itu, dikasih air, dipantau ya supaya rock woolnya tuh jangan sampai kering. Terus setiap hari lu kasih air. Nah kalau udah tumbuh, lu kenalin dia sama matahari, jadi nanti dia tumbuh besar bagus gitu. Udah gitu aja terus semai sampai kira-kira 10 cm atau keluar daun keempat, atau udah 4 daun lah ya, lu pindahin si rock woolnya itu ke potnya. Jadi ditaruh di potnya yang bawahnya udah ada flanel buat nyerap air. Udah gue taruh tuh di pot yang 72 lubang, dan mesinnya gue nyalain karena pompanya juga nyala, variabel pH semua udah keukur. Nah kenapa gue males ngukur manual? Karena gini, ketika lu tuang si pH atau tuang pupuknya, itu
itu kan dia harus membutuhkan waktu sekitar 10 menit gitu untuk pergi ke seluruh pipa gitu. Jadi lu nggak bisa tuh cuma nuang terus lu pergi gitu, nggak bisa. Lu harus tetap pantau sampai kira-kira 15 menit lah. Baru lu bisa tahu, oh ini pupuk gua kurang, ini pH gua terlalu banyak gitu. Contohnya kemarin nih, jadi gua cuman tuang aja biar aduh ini lama banget nih mompanya. Jadi gua tuang kebanyakan. Nah, kayak gitu ceritanya. Oke, habis itu gua tanam, ditaruh di di bolongan-bolongan pipanya kan. Sampai kira-kira 3 minggu. Jadi kan seminggu tuh semai, 3 minggu tanam. Dan itu udah tumbuh subur banget. Karena gue juga siramin pagi, siang, sore gitu. Rajin ya. Gue siramin, terus tumbuh bagus banget. Bagus banget tuh kangkung gue, hebat. Gue ngerti lagi deh. Udah selesai gue tanam, terus gue bagi-bagi. Nah ini momen menyenangkan berikutnya. Jadi pertama tuh udah gue bisa nanam bareng bokap gue, terus gue bagi-bagi nih ke saudara gue, tante gue bagi-bagi. Terus tempornya ada si Bulpa salesnya Kalabaut coklat datang ya, gue kasih kangkung. Lumayan buat dia masak semangkok, ada cuma sepiring. 7 bolongan itu cuma dapat sepiring kecil karena kangkung itu menciut. Udah gitu udah habis, terakhir gue hari Minggu si Ebi datang, dia bantuin panen. Lumayan ya, jadi benar-benar bisa bikin activity baru lah buat keluarga gue. Buat Ebi juga mengenal bagaimana dia bisa nanam dari bibit yang kecil banget sampai kepada panen sayur yang besar banget. Jadi dia bisa tahu, dia bisa belajar juga, nggak cuma main handphone doang. Nah, terus dimasak sama nyokap gue. Enak loh, kangkung cah doang sih pakai bawang putih. Udah enak kok, cuma gitu doang. Nah sekarang gue lagi menyemai tahap kedua, yaitu semaian bayam sama pakcoy. Nah ini udah lumayan nih, udah 3 minggu. Nanti kita lihat seminggu atau 2 minggu lagi deh supaya mantep. Katanya kalau nanam kayak gitu tuh gak boleh sampai tua banget, karena nanti bisa pahit batangnya. Jadi kemarin gue pas tuh nanamnya kira-kira sebulan lah, kangkung tuh enak tuh, gak terlalu pahit gitu deh. Ya itu aja mau gue ceritain tentang pengalaman gue bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Buat kalian yang penasaran atau mau nanya-nanya, boleh hubungin gue di Instagram di @_hellomichael. Thank you so much for listening. Have a nice day guys. Bye bye.